Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Zainal Gonzaki, NPM 24150310057 dari Prodi Teknik Elektro. Kampanye pencemaran udara. Bayangkan jika kamu bangun pagi, membuka jendela, dan yang kamu hirup bukan udara segar, tetapi asap. Asap kendaraan, asap pabrik, debu yang tak terlihat tapi perlahan masuk ke dalam tubuh kita. Setiap hari tanpa kita sadari, kita menghirup udara yang sudah tercemar. Polusi udara bukan hanya membuat langit terlihat abu-abu, tetapi juga membawa dampak serius bagi kesehatan. Mulai dari batuk ringan, sesak napas, hingga penyakit kronis seperti asma dan gangguan paru-paru. Yang lebih mengkhawatirkan, pencemaran udara tidak memilih siapa korbannya. Anak kecil, orang tua, bahkan kita semua terpapar oleh risiko yang sama. Penyebabnya ada di sekitar kita. Kendaraan bermotor yang terus bertambah, pembakaran sampah sembarangan, hingga aktivitas industri yang tidak ramah lingkungan. Dan yang sering kita lupakan, kontribusi kecil dari diri kita sendiri. Mungkin kita berpikir, cuma bakar sampah sedikit, atau naik motor doang, nggak seberapa. Tapi ketika jutaan orang melakukan hal yang sama, dampaknya jadi lebih besar. Udara yang kita hirup hari ini adalah cerminan dari pilihan kita kemarin. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mulai dari hal sederhana, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, beralih ke transportasi umum atau berbagi kendaraan, tidak membakar sampah, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena udara bersih bukan hanya kebutuhan tapi hak setiap manusia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Jadi, untuk orang-orang yang masih teledor tentang udara di sekitar kita, tolong dijaga. Apalagi yang memakai kendaraan, tolong dijaga kendaraannya, dirawat kendaraannya supaya tidak mengeluarkan asap dan merugikan orang-orang sekitar, terutama diri kita sendiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tentang udara yang terpapar di dunia ini. Di tempat kita udara yang terpapar di tempat kita ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kita sudah terkena paparan dari asap motor kendaraan, apalagi limbah pabrik, asap-asap dari pabrik itu sendiri. Tolong kalian jagalah diri kalian sendiri. Ini juga untuk diri kalian sendiri. Udara yang kita hirup ini cerminan dari pilihan kita kemarin. Jadi jagalah kebersihan udara, jagalah kebersihan dunia, jagalah kebersihan untuk diri kita sendiri. Karena udara yang bersih bukan hanya kebutuhan, tetapi hak setiap manusia. Jadi kurangilah penggunaan kendaraan pribadi, beralihlah ke transportasi umum, tidak membakar sampah, dan lebih peduli terhadap lingkungan. Karena itulah yang membuat diri kita untuk sehat. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Air kan sumber kehidupan. Sejak kita lahir, air sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kita minum air, memasak dengan air, mandi dengan air. Bahkan lebih dari setengah tubuh kita terdiri dari air. Air seharusnya menjadi simbol kehidupan, sesuatu yang jernih, bersih, dan menenangkan. Tapi sekarang, coba kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah air yang kita gunakan setiap hari benar-benar bersih? Di banyak tempat seperti sungai yang dulunya jernih, kini tak lagi sama. Airnya berubah warna menjadi keruh, terus bahkan kehitaman, bukan karena alam, tapi karena ulah sendiri. Sungai yang dulunya menjadi tempat bermain anak-anak, kini dipenuhi oleh sampah plastik, limbah rumah tangga, bahkan zat kimia berbahaya dari industri. Air yang dulunya memberikan kehidupan, kini perlahan berubah menjadi sumber masalah. Dan yang lebih menyedihkan, perubahan ini terjadi secara perlahan, hampir tanpa kita sadari.
Hari demi hari, sampah terus bertambah, limbah terus mengalir, dan kita seolah terbiasa melihatnya. Pencemaran air bukan hanya masalah lingkungan, ini adalah masalah kesehatan. Air yang tercemar bisa membawa berbagai penyakit, mulai dari diare, infeksi kulit, hingga keracunan akibat bahan kimia berbahaya. Anak-anak menjadi salah satu yang paling rentan. Mereka yang seharusnya tumbuh sehat, jadi harus menghadapi risiko penyakit dari sesuatu yang seharusnya melindungi mereka. Tapi dampaknya tidak berhenti di situ. Pencemaran air juga merusak ekosistem. Ikan-ikan mati karena kekurangan oksigen. Tumbuhan air tidak bisa tumbuh dengan baik, dan keseimbangan alam pun perlahan terganggu. Ketika air rusak, kehidupan di dalamnya ikut hilang. Ironisnya, semua ini sebagian berasal dari kita. Dari kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele, membuang sampah ke sungai, menggunakan deterjen secara berlebihan, membuang limbah rumah tangga tanpa pengolahan. Hal-hal kecil seperti ini yang dilakukan oleh satu orang mungkin tidak terasa, tapi jika dilakukan oleh jutaan orang, dampaknya menjadi bencana. Kita sering berkata, cuma plastik, tapi sungai tidak pernah menerima hanya satu. Sungai menerima ribuan, bahkan jutaan plastik setiap harinya. Dan perlahan, tanpa kita sadari, kita sendiri merusak sumber kehidupan kita sendiri. Bayangkan jika kondisi ini terus berlanjut, air bersih akan semakin sulit ditemukan. Kita harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari, dan mungkin suatu saat nanti air bersih akan menjadi salah satu yang langka dan mahal. Apa kita siap menghadapi masa depan seperti itu? Padahal semua ini masih bisa kita cegah. Solusinya tidak selalu besar, tidak selalu harus menunggu kebijakan atau tindakan dari pihak lain. Perubahan ini bisa dimulai dari diri sendiri, mulai dari yang sederhana, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan, dan lebih peduli terhadap kebersihan sumber air di sekitar. Hal kecil, tapi jika dilakukan bersama, bisa menciptakan perubahan besar. Karena menjaga air artinya menjaga kehidupan, bukan hanya untuk kita hari ini, tapi untuk juga anak-anak kita nanti, untuk generasi yang akan datang. Air adalah hak semua makhluk hidup. Jadi, sebelum semuanya terlambat, sebelum air benar-benar kehilangan maknanya, mari kita jaga, mari kita lindungi, karena ketika air hilang, kehidupan pun ikut menghilang. Ya, izin semua. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kampanye pencemaran tanah. Tanah mungkin terlihat diam, tapi sebenarnya tanah adalah fondasi kehidupan. Dari tanah kita mendapatkan makanan, sayur, buah, padi-padian, semuanya tumbuh dari tanah yang sehat. Namun, apa yang terjadi jika tanah itu tercemar? Sampah plastik yang tidak terurai, limbah kimia, pestisida berlebihan, semuanya merusak kualitas tanah. Tanah yang dulu subur perlahan kehilangan kesuburannya. Tanaman sulit tumbuh, hasil panen menurun, dan pada akhirnya berdampak pada kehidupan manusia. Nah, pencemaran tanah juga bisa meresap ke dalam air tanah yang kemudian kita gunakan untuk minum. Artinya, dampaknya bisa kembali ke tubuh kita sendiri. Masalahnya, banyak dari kita masih menganggap tanah sebagai tempat buang sampah, tanah limbah, tanah plastik, tanah lagi. Padahal tanah bukan tempat sampah raksasa. Tanah butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk pulih dari kerusakan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mulai dari mengolah sampah dengan benar, memilah antara sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, dan mendukung pelanggan penggunaan pupuk alami. Hal kecil tapi berdampak besar, karena tanah yang sehat adalah awal dari kehidupan yang sehat. Tanah juga awal kehidupan dari kita, semuanya berasal dari tanah. Masalah tanah ini juga memiliki dampak yang besar bagi kita semua. Mulai dari apa yang kita makan berasal dari tanah, apapun itu. Jadi tanah juga punya peran penting di dunia ini atau di bumi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.